Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Asifah Mukfirah dari kelas M01 mata kuliah pengantar bioteknologi dengan NIM 22508010011113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA dan RNA. Yang pertama yaitu pengertian DNA. Apa sih DNA itu? DNA atau asam deoksiribonukleat adalah bahan kimia organik yang membawa informasi genetik dan instruksi untuk sintetis protein. Tujuan utamanya yaitu membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA ditemukan di sebagian sel dari setiap organisme. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Ada dua macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari basa timin dan sitosin. Molekul DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal dengan heliks ganda. Menurut Crick dan Watson, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin tersebut saling berpasangan, yaitu adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida memiliki tiga karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Pada gambar sebelah kanan merupakan susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Di sebelah kiri bawah, nukleotida monofosfat, basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Di sebelah kanan atas, 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing yang membentuk tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas. Selanjutnya yaitu unsur-unsur struktural pada nukleotida, yaitu ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang berwarna kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glycosic bond atau ikatan glikosidik dengan 5 basa nukleosida, yaitu kelompok purina dan pirimida, dicantumkan di bagian kanan biru. Selanjutnya yaitu nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa adanya gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Jika nukleosida terdapat basa dan gula, maka pada nukleotida terdapat basa, gula, dan fosfat. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiosfer yang terbentuk antara gula pentosa dan gugus fosfat.
Pada asam nukleat terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Secara kimia, gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gula deoksiribosa dari nukleotida tetangganya dalam rantai DNA. Oleh karena ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, maka ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan. Dengan demikian akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Kemudian pasangan basa. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Adanya pembentukan ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Pembentukan basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam DNA. Yang pertama adalah bDNA. bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. bDNA mempunyai satu basa perputaran yang digunakan dalam replikasi DNA. Yang kedua yaitu aDNA. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. aDNA mempunyai 11 basa perputaran yang lebih aktif dalam sel dibanding DNA. Yang ketiga yaitu zDNA. zDNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan seperti bDNA ataupun aDNA. zDNA mempunyai 12 perputaran yang digunakan dalam penerjemah RNA. Setiap putaran helix zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Yang terakhir yaitu cDNA, biasa dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya kita beralih pada RNA. Apa sih RNA itu? RNA atau biasa disebut asam ribonukleat atau ribonucleic acid adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. Pada sekelompok virus misalnya bakteriofag, RNA merupakan bahan genetik yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Struktur RNA sendiri terbentuk dari proses transkripsi DNA. RNA terdiri dari satu utas benang polinukleotida yang terbagi menjadi gugusan gula ribosa, gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. Masing-masing polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana ribonukleotida tersusun dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Yang pertama yaitu gula ribosa. Gula ribosa pada RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Sedangkan pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Yang kedua yaitu gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Gugus fosfat berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil. Yang ketiga yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah
adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan basa nitrogen pada DNA meliputi adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya yaitu macam-macam RNA. Yang pertama yaitu messenger RNA atau mRNA. mRNA disebut juga RNA duta atau RNAD atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA mengandung urutan coding untuk protein. Molekul-molekul mRNA dapat bervariasi dalam ukuran dengan transkrip eukariotik termasuk terbesar asam ribonukleat. Hal ini paling jelas sebelum splicing intron karena banyak transkrip melebihi 100 kb panjangnya. Yang kedua yaitu transfer RNA atau tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Dan yang ketiga yaitu rRNA atau RNA ribosom. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak yang strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. DNA dan RNA memiliki banyak sekali perbedaan, yaitu dari segi letak, rantai, fungsi, gula mendosa, basa nitrogen, kadar, dan jenis. Yang pertama, perbedaan dari segi letak. DNA terletak pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terletak pada nukleus, ribosom, dan sitoplasma. Dari segi yang kedua yaitu rantai, DNA memiliki rantai ganda dan panjang, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal dan pendek. Yang ketiga yaitu dari segi fungsinya, DNA memiliki fungsi sebagai hereditas serta sintetis protein, sedangkan RNA hanya berfungsi sebagai sintetis protein. Yang keempat yaitu dari segi gula pentosa, DNA memiliki gula pentosa 2 reaksi ribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang kelima yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen DNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yang keenam, dari segi kadarnya, kadar DNA statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan RNA dapat berubah karena adanya sintetis protein. Yang terakhir dari segi jenis dari DNA yaitu DNA sense atau kodogen dan antisense. Sedangkan jenis dari RNA yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Kemudian dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam suatu tubuh organisme. Kemudian replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembentukan salinan identik dari molekul DNA yang ada. Proses replikasi DNA terjadi selama fase S atau sintesis dalam siklus sel di mana DNA digandakan sebelum sel. Replikasi DNA dimulai dengan pemisahan dua untai DNA yang saling berikatan oleh enzim helikase. Setelah itu, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru sesuai dengan untai DNA tempatnya, membentuk dua untai DNA baru yang saling berpasangan. Proses ini berlangsung pada kedua arah dari titik awal replikasi yang disebut sebagai replikasi semi-konservatif, karena setiap untai DNA baru yang terbentuk memiliki satu untai yang berasal dari untai DNA asal atau template dan satu untai yang baru disintetis.
Kemudian pada tahap transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses sintetis RNA yang terjadi di dalam inti sel pada sel eukariotik dan melibatkan enzim RNA polimerase. Ada beberapa tahapan dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. Tahap inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase berikatan dengan daerah khusus pada DNA yang disebut promotor. Promotor merupakan urutan nukleotida khusus yang menunjukkan lokasi awal transkripsi pada molekul DNA. Setelah berikatan dengan promotor, RNA polimerase akan membuka heliks DNA, membentuk kompleks transkripsi, dan untai DNA templatenya akan digunakan sebagai cetakan untuk sintetis RNA. Yang kedua, elongasi. Tahap elongasi adalah tahap di mana RNA polimerase menggunakan untai DNA templatenya sebagai cetakan untuk sintetis RNA. RNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru yang komplementer terhadap untai DNA templatenya, membentuk untai RNA yang tumbuh secara berkelanjutan. Proses ini berlangsung hingga mencapai daerah ujung 3 molekul DNA templatenya. Yang ketiga yaitu terminasi. Tahap terminasi adalah tahap di mana proses transkripsi berhenti. Pada akhir transkripsi, RNA polimerase akan mencapai daerah khusus pada molekul DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan urutan nukleotida yang menandai akhir transkripsi dan menghentikan aktivitas RNA polimerase. Yang kedua yaitu proses translasi. Proses translasi adalah proses sintetis protein yang terjadi di ribosom dan melibatkan pembacaan kode genetik pada mRNA dan konversi menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Proses translasi melibatkan tRNA atau RNA transfer dan ribosom sebagai komponen penting. Proses translasi dimulai dengan inisiasi, di mana ribosom berikatan dengan mRNA di daerah khusus yang disebut start codon. Codon merupakan urutan 3 basa pada mRNA yang mengkodekan satu asam amino. Setelah itu, tRNA yang membawa asam amino terikat pada ribosom dan berpasangan dengan codon pada mRNA melalui pasangan basa yang sesuai. Selanjutnya, translasi berlanjut pada tahap elongasi, di mana ribosom akan bergerak sepanjang mRNA membaca kodon-kodon pada mRNA satu persatu. Setiap kali ribosom membaca kodon, tRNA yang sesuai akan membawa asam amino yang sesuai juga akan berikatan dengan kodon tersebut. Asam amino yang dibawa oleh tRNA akan membentuk ikatan peptida dengan asam amino sebelumnya yang telah berada pada rantai polipeptida yang terbentuk, membentuk polipeptida yang semakin panjang. Proses translasi berlanjut hingga mencapai codon stop pada mRNA yang menandakan akhir sintetis protein. Ketika ribosom mencapai codon stop, ribosom akan berhenti bergerak dan polipeptida yang terbentuk akan dilepaskan dari ribosom. Selanjutnya, ribosom, mRNA, dan tRNA akan berpisah dan polipeptida yang terbentuk akan melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang berfungsi sebagai protein. Jadi hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA, dan tRNA tidak ditranslasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.